Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Devi Octavio, NIM 2019-210802. Di sini saya akan mempresentasikan apa yang dimaksud dengan 5W1H terkait perusahaan manufaktur yang sudah kelompok kami wawancarai sebelumnya. Perusahaan manufaktur sendiri adalah perusahaan yang melakukan kegiatan manufaktur yang mengoperasikan mesin, peralatan, serta tenaga kerja dalam suatu proses dalam mengubah bahan-bahan mentah menjadi barang produk yang mempunyai nilai jual atau yang disebut dengan produk jadi. Seperti halnya perusahaan konveksi yang mulanya mengubah sebuah kain menjadi bahan sandang. Salah satunya adalah konveksi milik Pak Edi Bong. Yang pertama, apa saja yang diproduksi di konveksi Pak Edi? Apa saja yang diproduksi? Di konveksi Pak Edi ini memproduksi bahan-bahan sandang. Contohnya seperti celana, baju, dan kebutuhan sandang lainnya. Yang kedua, kapan perusahaan didirikan? Mulanya, perusahaan ini berdiri pada tahun 2016 yang berlanjut hingga sekarang. Yang ketiga adalah di manakah tempat produksinya? Perusahaan konveksi milik Pak Edi mulanya bertempat di Pademangan, Jakarta Utara sebagai rumah produksi milik pribadi. Kemudian, pada tahun 2020 dipindah tempatkan ke wilayah Cibinong untuk tempat yang lebih luas. Pak Edi sendiri merupakan orang yang cukup tekun dalam mengelola konveksinya ini. Lalu yang keempat, siapa pemilik perusahaan ini? Pak Edi adalah merupakan owner tunggal perusahaan konveksi ini. Pria berdarah Kalimantan ini dibantu dengan istrinya serta saudara sesama konveksinya yang bertempat di Pademangan. Hubungan keduanya masih saudara kandung, namun yang berperan penting adalah Pak Edi dan istrinya sendiri. Karena saudaranya merupakan owner dari perusahaan konveksi juga. Lalu yang kelima adalah mengapa memilih konveksi? Bisa dikatakan jika konveksi ini memiliki keuntungan yang besar di kota Jakarta, sehingga Pak Edi memilih menjadi pengusaha yang memproduksi bahan-bahan sandang atau kebutuhan sandang lainnya seperti baju dan lain-lain. Hasil produksi Pak Edi biasa dipasarkan ke wilayah Tanah Abang dan para pedagang baju lainnya. Dan cara produksinya yang tidak terlalu rumit, makanya Pak Edi memilih menjadi owner konveksi. Yang kelima, selanjutnya adalah bagaimana cara produksinya. Dalam sebuah konveksi tentu yang dibutuhkan beberapa mesin jahit dan mesin-mesin besar lainnya. Tetapi dalam mengolah kain menjadi suatu baju atau celana terbilang tidak terlalu rumit. Serta bahan-bahan sisanya dapat diolah lagi menjadi seperti kain-kain utuh yang biasa dibuat keset ataupun lainnya dan bisa dijual kembali. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Setia Wicaksono Khairi dengan NIM 2019-210724. Di sini saya akan mempresentasikan bagian dari identifikasi kelompok kami. Yang pertama, identifikasi biaya. Biaya tukang potong kain meliputi biaya per hari tukang potong kain, jumlah karyawan, biaya total. Jadi yang pertama, untuk biaya per hari tukang potong kain senilai Rp100.000 untuk satu karyawan dengan biaya total Rp3.000.000. Biaya per bulan tukang potong kain yaitu Rp100.000 dikali 30 hari sama dengan Rp3.000.000. Yang kedua, biaya tukang jahit.
Biaya per hari tukang jahit senilai Rp90.000 untuk 10 karyawan dan memiliki biaya total Rp27 juta. Biaya per bulan tukang jahit yaitu Rp90.000 dikali 10 orang dikali 30 hari sama dengan 27 juta. Lalu selanjutnya biaya karyawan harian. Biaya per hari karyawan yaitu Rp40.000 untuk jumlah karyawan 2 orang dan memiliki biaya total yaitu Rp2.400.000. Perhitungannya, biaya per bulan karyawan harian yaitu Rp40.000 dikali 2 orang dikali 30 hari sama dengan Rp2.400.000. Yang keempat, biaya pajak tempat usaha. Jadi ada biaya per bulan tempat usaha yaitu Rp250.000 dan biaya totalnya Rp250.000. Untuk perhitungannya, biaya per bulan pajak tempat usaha yaitu Rp250.000 per bulan. Yang kelima, biaya bahan baku. Biaya bahan baku kain yaitu Rp1.200.000 untuk frekuensi 200 roll. Biaya total yaitu Rp240 juta, yang dimana Rp1.200.000 dikali 200 roll dikali 30 hari sama dengan Rp240 juta. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Iqbal Rifki Ibrahim dengan NIM 713. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Yang selanjutnya yaitu biaya benang. Biaya benang di sini sebesar Rp400.000. Frekuensinya 5. Jadi biaya per bulan benang yaitu Rp400.000 dikali 5, yaitu sebesar Rp2 juta. Yang selanjutnya yaitu biaya listrik. Biaya listrik di sini Rp400.000. Jadi biaya per bulan listrik adalah Rp400.000. Yang selanjutnya yaitu biaya total. Jumlah biaya total keseluruhan yaitu Rp275.050. Yang selanjutnya yaitu konversi dari tabel identifikasi kepada tabel yang akan merujuk ke laporan laba rugi. Yaitu yang pertama yaitu BBL sebesar Rp242 juta. BBL atau biaya bahan baku langsung berasal dari biaya total bahan baku dan biaya total benang. Yang selanjutnya yaitu TKL, yaitu tenaga kerja langsung, sebesar Rp32.400.000. Di sini TKL berasal dari biaya total tukang potong kain, biaya total tukang jahit, dan biaya total karyawan harian. Yang selanjutnya yaitu BOP variabel sebesar Rp400.000. BOP variabel berasal dari biaya listrik. Yang selanjutnya yaitu BOP tetap sebesar Rp250.000. BOP tetap berasal dari biaya pajak tempat usaha. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nur Kamalia dengan NIM 2019-210773. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Saya akan menjelaskan tentang matriks biaya dari perusahaan manufaktur yang kami wawancara. Terdapat banyak sekali macam-macam biaya yang digunakan oleh perusahaan ini. Adanya klarifikasi biaya bertujuan untuk mengetahui informasi biaya yang digunakan perusahaan untuk mengetahui karakteristik biaya yang pada akhirnya akan membantu manajemen mengambil keputusan. Yang pertama, klasifikasi biaya berdasarkan objek biaya. Ada biaya langsung dan biaya tidak langsung. Dari data kami, terdapat beberapa biaya langsung, yaitu biaya tukang potong kain, biaya tukang jahit, biaya karyawan biasa, biaya bahan baku, dan biaya pembelian benang. Sedangkan biaya tidak langsungnya ada biaya pajak tempat usaha dan biaya listrik. Selanjutnya, klasifikasi biaya berdasarkan perilakunya. Terdapat biaya tetap, biaya variabel, dan biaya semi variabel.
Dari data kami, terdapat beberapa biaya tetap, diantaranya tukang potong kain, tukang jahit, tukang karyawan harian, dan pajak tempat umum. Lalu untuk biaya variabel terdapat biaya bahan baku, biaya benang, dan biaya listrik. Terakhir, terdapat biaya semi variabel, tetapi di perusahaan kami yang kami wawancara tidak ada biaya semi variabel dalam proses produksinya. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Muafiro dengan NIM 2019-11009. Di sini saya akan melanjutkan presentasi laporan survei dari rekan saya, yang mana saya akan menjelaskan laporan laba rugi internal yang sudah kami rangkum dari informasi yang sudah kami dapatkan dari Pak Edi selaku pemilik perusahaan konveksi. Dilihat dari penjualannya, Pak Edi ini menghasilkan penjualan atau pendapatan sebesar 320 juta rupiah dalam kurun waktu 1 bulan. Namun untuk pengeluarannya, di sini ada biaya bahan baku langsung sebesar 242 juta rupiah, tenaga kerja langsung sebesar 32.400 juta rupiah, dan BOP variabel sebesar 400 ribu rupiah. Jika di total HP penjualan variabel ini adalah 274.800.000 rupiah. Dan kontribusi margin yang didapatkan dari penjualan dikurang dengan HPP penjualan variabel adalah sebesar 45.200.000 rupiah dan dikurangi lagi oleh BOP tetap, yakni BOP tetap di sini merupakan pajak sewa tempat selama 1 tahun, yaitu sebesar 3 juta. Untuk laba bersih dari Pak Edi sendiri, dalam 1 bulannya Pak Edi kurang lebih mendapatkan 42.200.000 rupiah. Analisis kelompok kami yang tentunya sudah kami tulis juga di dalam makalah, yakni untuk biaya tenaga kerja langsung dan biaya bahan baku langsung sebaiknya dilakukan efisiensi dan juga efektivitas. Yang saya pelajari juga di mata kuliah analisis laporan keuangan bahwa biaya tenaga kerja langsung merupakan biaya yang paling bisa atau paling mudah untuk dilakukan penekanan biaya. Maka dari itu sering kita jumpai demo-demo buruh pabrik atau buruh dari pokoknya kita sering menjumpai juga kan banyak sekali demo buruh yang tidak setuju atau menentang gaji mereka yang mungkin dipotong atau gaji mereka di bawah UMR, bahkan ada yang tidak digaji. Nah, maka dari itu biaya tenaga kerja langsung ini adalah biaya yang paling mudah untuk ditekan dan akhirnya akan terjadi efisiensi dan efektivitas aktivitas perusahaan. Selain itu, biaya yang dapat ditekan kembali adalah biaya bahan baku langsung, di mana biaya bahan baku langsung ini berasal dari biaya bahan baku, di mana biaya bahan baku langsung ini berasal dari biaya benang dan juga biaya kain. Nah, menurut kelompok kami juga, biaya bahan baku langsung ini dapat ditekan dengan cara ketika perusahaan merasa bahwa kain perca atau sampah yang dihasilkan dari proses produksi ini terlalu banyak, maka dapat dilakukan efisiensi untuk pembelian kain. Atau semisal untuk 1 roll kain bisa menghasilkan 100 PCS jeans. Tetapi pada suatu hari, hari produksi ya, perusahaan hanya dapat memproduksi sebanyak 80 PCS jeans. Menurut saya hal itu adalah sebuah hal yang harus dihindari ya, karena 1 roll yang harusnya 100 PCS hanya bisa digunakan untuk 80 PCS. Mungkin ada beberapa faktor, semisal
kainnya banyak yang cacat atau tidak layak untuk dijahit atau dan lain sebagainya. Maka dari itu perusahaan sendiri harus benar-benar memilah dan memilih kain yang akan diproduksi serta mengoptimalkan bahan baku yang sudah ada, seperti itu. Nah, menurut saya juga dalam 1 bulan Pak Edi ini bisa menghasilkan pendapatan dari penjualan sebesar 320 juta. Menurut saya merupakan kegiatan operasional yang cukup tinggi. Namun dalam 1 bulan labanya hanya 42.200.000 rupiah. Di sini pengeluarannya paling besar ada di biaya bahan baku langsung dan juga tenaga kerja langsung. Sehingga mungkin jika menurut Pak Edi laba bersih yang dihasilkan terlalu sedikit, Pak Edi bisa melakukan penekanan biaya di biaya bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung, serta udah itu aja. Mungkin selain itu jika pajak dari sewa tempat usaha juga turun, maka BOP tetap juga akan turun, seperti itu. Sehingga jika dilakukan efisiensi dan efektivitas dari penekanan biaya, laba bersih yang didapatkan PED ini akan semakin besar. Mungkin itu saja yang dapat sampaikan. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada rekan-rekan yang sudah mendengarkan penjelasan dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wa ilanaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.